Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Repki Anda Pratama, mahasiswa Universitas Bengkulu dengan program studi Teknik Informatika. Pada kali ini saya akan membahas beberapa materi yang sudah saya pelajari pada semester ini di mata kuliah Bahasa Indonesia. Topik ini mungkin akan sangat menarik karena memiliki banyak hal berguna untuk, seperti contohnya itu adalah penelitian. Oke, mari kita mulai. Berikut ini adalah beberapa materi yang sudah dipelajari dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-15. Oke, mari kita lewati. Yang pada pertemuan pertama kami itu belajar tentang hakikat dan perkembangan bahasa. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 pada tahun 2009 dengan merupakan salah satu prioritas bahasa Melayu yang diresmikan sebagai bahasa nasional pada tahun 18 Agustus 1945. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsinya mencakup lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hakikat perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu kuno digunakan sejak abad ke-7 Masehi oleh Kerajaan Sriwijaya. Ejaan bahasa Melayu mengalami penyempurnaan oleh Van Ophuijsen pada tahun 1901. Setelah kemerdekaan, pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ejaan juga terus berkembang, termasuk ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947. Pada pertemuan kedua, ini membahas sikap berbahasa. Sikap berbahasa yang baik itu mencakup sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yakni menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berbagai situasi sebagai wujud kebanggaan nasional. Yang kedua, itu adalah norma dan etika berbahasa, yang mana itu mengikuti norma dan etika dalam berbahasa, termasuk kesantunan dan kejelasan komunikasi. Yang ketiga itu ada internalisasi nilai bahasa. Pentingnya menginternalisasi nilai-nilai positif bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga persatuan dan identitas nasional. Pengertian sikap berbahasa. Sikap berbahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Sikap berbahasa juga memiliki ciri-ciri. Yakni yang pertama itulah kesetiaan bahasa atau language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua ada kebanggaan bahasa atau language pride, yang mendorong orang mengembangkan bahasa dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga ada kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm,
yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa atau language use. C. Komponen sikap bahasa. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam berproses berpikir. Komponen afektif yang menyangkut masalah penilaian baik suka atau tidak suka terhadap suatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya, disebut memiliki sikap negatif. Komponen konatif yang menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Sikap bahasa juga memiliki beberapa jenis. Sikap kebahasaan, seperti menggunakan IED, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Sikap non-kebahasaan, seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Yang terakhir itu adalah sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap positifnya itu contohnya memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Sikap negatif contohnya bangga memperlihatkan kemahiran berbahasa Inggris meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. Pada pertemuan ketiga, itu membahas tentang teks dalam kehidupan akademik. Bentuk tulisan atau teks secara umum itu ada prosa, yang dibagi menjadi prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Yakni ada juga tulisan akademik dan karya tulis ilmiah. Prosa fiksi itu contohnya novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Prosa non-fiksi itu seperti makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, dan lain-lain. Terdapat juga puisi yang terbagi menjadi puisi lama seperti mantra, pantun, karmina, seloka, gorindam. Puisi baru yaitu ada balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Kemudian ada drama yang memiliki genre tragedi, komedi, opera, melodrama, farce, tableau, ada sandra tari. Tulisan akademik atau scientific writing. Pengertian tulisan akademik, jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan melalui penelitian atau kajian pustaka dengan metode ilmiah yang dapat diterima lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah itu termasuk hasil kajian pustaka seperti makalah, artikel populer, dan lain-lain. Sistematika itu harus meliputi halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, kemudian terakhir ada daftar pustaka. Pada pertemuan keempat itu adalah menjelajah dunia pustaka, atau biasanya itu mempelajari tentang cara membuat daftar pustaka yang memiliki beberapa poin penting, yaitu sumber referensi digital atau itu sumber referensi yang memanfaatkan berbagai sumber referensi digital untuk mengakses informasi ilmiah yang dapat mendukung studi dan penelitian. Teknik pencarian informasi yang mengembangkan keterampilan dalam mencari dan mengolah informasi dari berbagai sumber pustaka. Literasi informasi mengembangkan literasi informasi untuk mengevaluasi dan menggunakan sumber informasi secara efektif, etis dalam konteks akademik. Pada pertemuan kali ini juga kami mempelajari tentang Mendeley, yang mana memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada Mendeley desktop, kemudian ada Mendeley web,
yang platform Mendeley berbasis web server. Mendeley Web bisa mengedit profil, mengolah referensi yang kita koleksi, dan membaginya dengan kolega melalui Mendeley Group. Mengetahui informasi statistik, mengetahui frekuensi suatu file referensi online yang diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain-lain. Kemudian terakhir adalah Mendeley Reference Manager atau EMLM yang rilis tahun 2019, yang mana membutuhkan akses internet yang mana itu mirip dengan Mendeley Web. Pada pertemuan kelima kita membahas tentang teori presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah keterampilan berkomunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat hasil temuan penelitian, pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku individu lain. Komponen dasar komunikasi itu ada komunikator, orang yang memberikan pesan, media, alat yang digunakan, kemudian audiens, orang yang menerima pesan atau pendengar. Alurnya itu dimulai dari pembukaan, kemudian ada isi, dan kemudian ada penutup. Komponen prestasi ilmiah lainnya itu ada bahasa, yang mana harus santun dan jelas, kinesis gerak, bahasa yang merupakan bahasa tubuh, dan gerakan yang mendukung penyampaian pesan, performance, cara penyampaian baik dan menarik, sarana prasarana yang representatif dan mendukung, bahan makalah, suara, jawaban logis, kebutuhan audiens, dan manajemen waktu. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7 itu mempelajari tentang cara mendesain proposal kegiatan, yang sistematikanya itu terdapat judul yang harus up to date, kemudian ada daftar isi, kemudian ada bab 1 pendahuluan yang berisi ungkapan potensi dan peluang besar, kemudian bab 2 gambaran umum atau rencana usaha, uraian kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Bab 3 itu metode pelaksanaan, uraian teknik atau cara membuat produk komoditas usaha, mengemas, memasarkannya sekaligus tahapan pekerjaan, penyampaian tujuan program. Bab 4 itu ada biaya dan jadwal kegiatan, tulisan rincian anggaran yang dibutuhkan dan jadwal kegiatannya. Kemudian ada daftar pustaka yang menggunakan format American Psychological Association atau APA. Proposal kegiatan adalah rencana yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa. Proposal ini diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang dilakukan. Pada pertemuan 8 itu UTS, jadi tidak membahas apapun. Pertemuan 9 itu adalah mempresentasikan hasil kegiatan dari proposal kegiatan yang dibahas pada pertemuan ke-6 dan ke-7. Pada pertemuan ke-10 itu dengan ke-11 itu sampai dengan ke-15 itu membahas tentang proposal penelitian, yang mana hakikat proposal penelitian itu penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Ada juga pendapat lain dari Arifin pada tahun 2018, mana penelitian adalah suatu proses penyelidikan ilmiah
melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Itu merupakan pendapat dari Creswell pada tahun 2006. Cara ilmiah. Satu, itu ada rasional atau masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris, dapat diminati oleh manusia. Sistematis, langkah-langkahnya yang harus logis. Valid, itu derajat data antara sesungguhnya dengan terjadi yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Reliable, derajat ketetapan data dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Kemudian ada ciri-ciri penelitian yang baik. Penelitian yang baik itu harus bermanfaat bagi kebaikan, mengandung nilai kebaruan, temanya itu harus up to date, menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, data dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan gambar, orisinil dan tidak mengandung plagiarisasi atau meniru orang lain. Yang terakhir itu bisa dipublikasikan dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lainnya. Sistematika proposal penelitian kuantitatif. Itu pada bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, menjelaskan kelemahan Y dan diberikan kausalisasi variabel X atau disampaikan potensi X sehingga mempengaruhi Y. Ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Bab 2 itu kerangka teori atau kerangka berpikir. Yang pertama berisi tentang teori yang digunakan, penelitian relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Kemudian bab 3 itu ada metodologi penelitian. Metode yang pertama berisi metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, deskripsi variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji coba instrumen, teknik analisis. Yang pertama ada uji prasyarat dan kemudian ada uji hipotesis. Pada bab keempat itu isinya hasil dan pembahasan ya. Pada bab kelima itu ada kesimpulan, jawab yang merupakan simpulan dari hasil penelitian. Kemudian ada saran, yang dimana saran ini adalah ditujukan untuk peneliti yang ingin melanjutkan penelitian dengan jenis dan cara penelitian yang sama. Kemudian ada daftar pustaka. Yang terakhir adalah lampiran, yang mana melampirkan tentang penelitian yang dibahas. Kemudian ada sistematika proposal penelitian kualitatif, yang mana tidak memiliki perbedaan yang banyak. Pada bab 1 hanya terdapat perbedaan pada bagian F, yaitu definisi istilah, sedangkan penelitian kuantitatif itu definisi operasional. Pada bab 2 itu landasan teori, sedangkan pada bab 2 penelitian kuantitatif itu adalah kerangka teori dan kerangka berpikir, yang mana pada ini berisi tentang teori yang digunakan dan penelitian-penelitian yang relevan. Bab ketiga itu sama, yaitu metodologi penelitian, yang memiliki isi yang juga tidak terlalu berbeda. Bab keempat itu adalah dengan isi yang sama, yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab kelima itu ada penutup, yang mana berisi sama dengan bab kesimpulan dan saran, yang mana itu adalah yang pertama ada kesimpulan dan saran yang juga ditujukan untuk peneliti selanjutnya.
Yang kemudian ada daftar pustaka, itu harus sesuai dengan format APA, MLA, IEE, Ponsquare, dan Chicago. Itu sama seperti daftar pustaka pada penelitian kuantitatif. Yang kemudian ada lampiran, yang mana melampirkan tentang penelitian yang dibahas. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Demikian penjelasan mengenai materi-materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Bahasa Indonesia di semester ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Untuk PDF nanti akan saya taruh di link di deskripsi.